Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wita Nusri, NIM 1903011140 dari Prodi PGSD semester 5. Baik, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Ilham Asmaryadi, MA MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar. Nah, pengertian keterampilan dasar mengajar yaitu merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya di sini untuk mentransfer pengetahuan yaitu seorang guru memberi pengetahuan kepada peserta didik, memberi keterampilan, sikap, nilai-nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dengan hal demikian sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Nah, selain itu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru agar proses pembelajaran bisa terlaksana secara efektif, efisien, dan profesional. Jika teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih jika terdapat seorang guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengajar? Nah, di sini jika terdapat seorang guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengajar, maka hal tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan peserta didik. Nah, maka dari itu, jika terdapat seorang guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengajar, maka proses pembelajaran tidak akan bisa terlaksana secara optimal, tidak bisa terlaksana secara baik. Nah, selanjutnya kemudian yaitu macam-macam keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar yaitu terbagi 8. Yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya, kedua keterampilan menjelaskan, ketiga keterampilan menggunakan variasi, yang keempat keterampilan memberi penguatan, dan yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau per individu. Kemudian yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Nah, baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan dari macam-macam dari keterampilan dasar mengajar tadi, di mana yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya. Di mana keterampilan bertanya yaitu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, baik dalam proses pembelajaran maupun tidak dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya dalam proses pembelajaran ketika seorang guru memberi pertanyaan kepada peserta didik, disitulah seorang guru membangkitkan atau merangsang peserta didik untuk berpikir secara kreatif untuk menjawab pertanyaan yang telah guru berikan kepada peserta didik tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan ini yaitu merupakan keterampilan yang menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis oleh seorang guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ketika seorang guru menjelaskan materi kepada peserta didik, kita tidak boleh menggunakan bahasa terlalu tinggi. Kenapa demikian? Karena sebagai seorang guru kita harus mengetahui karakteristik setiap peserta didik kita, karena sama-sama kita ketahui setiap peserta didik itu berbeda-beda, seperti contohnya dari daya tangkapnya. Nah, ada peserta didik yang daya tangkapnya cepat, ada yang lambat. Makanya dari itu ketika kita menjelaskan materi kepada peserta didik di sekolah dasar, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa kita sendiri yang sekiranya mudah dipahami oleh peserta didik, supaya dalam proses menjelaskan materi tersebut sehingga peserta didik bisa memahami materi yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan bervariasi, di mana keterampilan bervariasi ini yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah,
sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran ketika menjelaskan materi kepada peserta didik, kita jangan terlalu fokus pada materi itu saja, akan tetapi kita harus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang kita ajarkan supaya peserta didik bisa aktif dalam proses pembelajaran dan tidak akan merasa bosan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada keterampilan penguatan, di mana keterampilan penguatan ini yaitu merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku, contohnya seperti terhadap perilaku peserta didik. Nah, kemudian yaitu ada yang kelima yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil ataupun per individu. Nah, di mana keterampilan ini yaitu kemampuan guru menyajikan kegiatan peserta didik dalam bekerja kelompok. Dan yang keenam yaitu ada keterampilan mengelola kelas. Nah, kemudian yaitu yang ketujuh yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, di mana keterampilan ini yaitu merupakan keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru. Kita harus mengawali pembelajaran seperti kita harus memberi motivasi peserta didik terlebih dahulu, seperti bisa membangkitkan minat belajar peserta didik dan memberi semangat kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita ajar. Nah, untuk penutupan di situ, sebelum kita menutupkan pembelajaran kita, kita harus menanyakan kepada peserta didik kita terlebih dahulu apakah dia sudah memahami materi yang telah kita ajarkan ataupun tidak. Nah, jika ada materi yang tidak dipahami oleh peserta didik, kita harus memberi kesempatan kepada mereka untuk bertanya kepada kita materi mana yang tidak dipahami olehnya. Nah, setelah itu kita harus menyimpulkan pembelajaran yang telah kita ajarkan pada hari itu secara bersama-sama. Nah, setelah itu, setelah peserta didik kita sudah memahami semua pembelajaran yang kita ajarkan dan kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita secara bersama-sama. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.